Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Bu Guru juga selalu berdoa agar kita semua diberi kesehatan sehingga kita akan kembali semangat untuk belajar lagi bersama-sama. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita pada tema 4, Hidup bersih dan sehat, subtema 2, Hidup bersih dan sehat di sekolah, pada pembelajaran 5 dan 6. Apakah teman-teman sudah siap belajar? Tentu sudah siap kan? Nah, kalau kalian sudah siap belajar, jangan lupa siapkan bukunya, buku tema 4, Hidup bersih dan sehat, dan juga siapkan alat tulisnya ya. Nah, sekarang kita awali dulu kegiatan belajar kita dengan membaca doa bersama-sama. Kita baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, kita akan memulainya pada pembelajaran 5. Teman-teman bisa siapkan bukunya, kemudian buka halaman 86. Nah, teman-teman, di sini terlihat Ibu Guru, Dayu dan teman-temannya sedang melakukan percakapan. Tentang apa ya? Nah, kelas dan pekarangan sekolah Dayu sekarang telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih. Kita baca percakapan mereka yuk. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Jawab salah satu teman Dayu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Jawab teman yang lainnya. Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Tanya Ibu Guru. Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Jawab Siti. Baiklah. Kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah. Ya nak? Kata Ibu Guru. Nah teman-teman, bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Tentu lingkungan sekolah yang bersih akan membuat kita nyaman belajar di sana. Betul kan? Siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah? Tentunya semua warga sekolah. Warga sekolah ada Bapak Ibu Guru, ada murid-murid, kemudian ada kepala sekolah, ada penjaga sekolah, ada penjaga UKS, dan lain sebagainya. Semua warga sekolah berkewajiban menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat. Teman-teman, dari percakapan yang dilakukan Ibu Guru, Dayu, dan teman-temannya ini, kita akan bisa menjawab latihan yang ada di halaman 87. Sekarang kalian siapkan pensilnya yuk. Kita akan menjawabnya bersama-sama. Jawablah pertanyaan berikut sesuai isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-temannya. Kita akan mengawalinya dari nomor 1 ya. Sudah siap? Nomor 1. Apa isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Karena tadi kita sudah membaca bersama-sama, tentu kita tahu apa isi percakapannya. Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman sedang melakukan percakapan tentang cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Isi percakapan yang dilakukan Ibu Guru, Dayu, dan teman-temannya yaitu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Teman-teman bisa isikan pada kolom jawaban nomor 1. Sudah teman-teman? Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Coba bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih? Tentunya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Betul kan? Setiap kita selesai makan, bungkus makanan harus kita buang di tempat sampah. Kemudian,
kita harus menjaga kebersihan kelas. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang ada di luar, menjaga kebersihan pekarangan dan juga kamar mandi. Jadi, jika pertanyaan di sini bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah, bisa dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas, pekarangan, dan kamar mandi. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Coba sebutkan alat-alat yang kita butuhkan untuk menjaga kebersihan. Ada sapu, ada kemoceng, ada kain pel. Kita juga membutuhkan tempat sampah untuk membuang sampah, ada sikat, dan masih banyak yang lainnya. Teman-teman bisa tambahkan alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan. Nah, silahkan tuliskan jawaban kalian pada kolom di nomor 3 ini. Jika sudah, kita lanjutkan pada nomor 4. Bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan ibu guru, Dayu, dan teman-teman? Coba dari percakapan yang sudah kita baca tadi, bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan ibu guru, Dayu, dan teman-temannya? Mereka sangat semangat membahas atau berdiskusi tentang cara menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat. Betul kan? Nah, di sini bisa kita tulis pendapat kita tentang percakapan yang dilakukan ibu guru, Dayu, dan teman-temannya. Mereka sangat semangat berdiskusi tentang cara menjaga kebersihan sekolah. Ingat, ketika menulis, diharapkan teman-teman menulis jawabannya dengan rapi. Sekarang kita lanjutkan di nomor 5 ya. Jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamar mandi kita kotor, tentu kita tidak akan nyaman menggunakannya. Sehingga kita harus selalu menjaga kebersihannya. Nah, jika kamar mandi kotor, apa yang kamu lakukan? Tentu kita akan membersihkannya. Silakan teman-teman tuliskan jawabannya pada kolom yang ada di nomor 5. Kita akan membersihkan kamar mandi. Sudah teman-teman ya? Untuk percakapan halaman 86 dan mengisi latihan soal di halaman 87 telah kita selesaikan. Sekarang kita lanjutkan halaman selanjutnya. Pada halaman 88 ini terdapat teka-teki. Kita diminta untuk menemukan kata yang dibentuk pada tabel untuk menemukan salah satu makna dari pertanyaan yang ada di sini. Sudah diawali dari nomor 1 dengan pertanyaan wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Jawabannya sudah ditemukan dengan tabel yang berwarna kuning, yaitu gayung. Wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Sekarang kita lanjutkan pada nomor 2. Pertanyaannya adalah tempat air yang berbentuk tabung. Apa itu? Tempat air yang berbentuk tabung, yaitu ember. Apakah kalian sudah menemukannya, teman-teman? Bagus. Kata ember kita temukan pada baris pertama. Nah, di sini ember adalah tempat air yang berbentuk tabung. Sudah? Teman-teman bisa arsir kata ember atau kalian bisa membuat garis pada kata ember. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 3. Pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang. Apa itu? Alat yang digunakan untuk membersihkan terbuat dari bulu dan diberi dasar tempat untuk berpegang. Apa coba? Siapa yang bisa menemukannya? Betul sekali.
Pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang yaitu sikat. Di manakah kalian menemukan kata sikat? Kata sikat terdapat pada kolom pertama dimulai huruf S, huruf kedua I pada kolom kedua, huruf K pada kolom ketiga, huruf A pada kolom keempat, dan huruf T pada kolom kelima. Nah, disinilah kita menemukan kata sikat, yaitu alat pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang. Siapa yang sudah berhasil menemukan semuanya? Bagus. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita lagi. Kita simak halaman 89. Di sana terdapat teks bacaan. Kita akan membaca bersama-sama. Siap teman-teman? Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya, lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat, kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata atau hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Nah, teman-teman, apa isi teks yang sudah kita baca tadi? Betul sekali. Isi teks bacaan yang sudah kita baca adalah cara menjaga kebersihan kelas. Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara menjaga kebersihan kelas? Agar kelas kita tetap bersih dan sehat. Kita harus apa? Tentunya kita harus membersihkannya. Membersihkan semua bagian yang ada di kelas. Membersihkan papan tulis, membersihkan meja dan kursi, menyapu lantai yang kotor. Jangan lupa, kita tidak boleh mencoret-coret tembok kelas. Tentunya hal itu akan membuat kelas kita menjadi tidak indah, kan? Nah, teman-teman, sekarang kita amati gambar yang ada di halaman 90. Ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan Siti dan teman-temannya supaya kelas mereka nampak selalu bersih dan sehat. Coba kita lihat dari gambar yang pertama. Apa yang dilakukan Siti dan temannya? Mereka sedang menyapu lantai. Betul sekali. Kemudian, apa yang sedang dilakukan teman Siti yang kedua ini? Ia menggunakan kemoceng, kemudian membersihkan jendela agar debu-debu yang menempel pada jendela bisa terangkat. Ada juga teman Siti yang sedang membersihkan papan tulis. Ingat ya, ketika membersihkan papan tulis kita harus hati-hati supaya kotoran yang dibersihkan tidak masuk pada mata dan hidung kita. Kemudian yang keempat adalah merapikan meja dan kursi. Lihat bagaimana cara mereka merapikan meja dan kursi. Mereka saling bergotong royong. Jika ada teman satu yang keberatan mengangkat meja, kita harus membantunya. Nah, teman-teman, coba kita ingat lagi. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-temannya untuk menjaga kebersihan kelasnya? Yang pertama adalah menyapu lantai. Kemudian membersihkan jendela.
Yang ketiga, yaitu membersihkan papan tulis. Dan yang keempat, merapikan meja. Teman-teman, silahkan nanti kalian amati lagi gambar-gambar yang ada di sini dan bagaimana cara menjaga kebersihan kelas agar tetap bersih. Kalian bisa tambahkan. Kalau di sini tadi sudah disebutkan dengan 4 cara yang dilakukan Dayu dan teman-temannya menjaga kebersihan kelas, kalian bisa tambahkan lagi, misalnya mengepel lantai yang kotor, betul kan? Kemudian kalian bisa tambahkan lagi dengan cara tidak mencoret-coret tembok kelas. Ada lagi? Nah, kalian bisa cari sendiri jawabannya ya. Selanjutnya teman-teman, kita buka halaman 91. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Sikap mereka pantas ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Coba apa saja kegiatan yang bisa menunjukkan sikap kebersamaan yang terjadi di kelas, yang ada di kelas kita. Jika kita lihat gambar yang ada di sini, hal-hal yang dilakukan Dayu dan teman-temannya dapat menumbuhkan kebersamaan di kelas. Yang mereka lakukan diantaranya, mereka belajar menari bersama-sama. Selain itu, mereka melakukan kerja kelompok dan bermain peran bersama-sama. Hal ini bisa menumbuhkan sikap kebersamaan di kelas. Bagaimana dengan kita? Sekarang kita akan lanjutkan sikap apa saja yang harus kita miliki agar terwujud kebersamaan di kelas kita. Kita tuliskan pada halaman 93 yuk. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas yang pertama yaitu saling menghormati walaupun kita berbeda agama. Betul teman-teman? Kita harus saling menghormati ya, meskipun ada teman yang berbeda agama. Kemudian yang kedua yaitu saling menghargai pendapat teman. Kita tidak boleh memaksakan pendapat. Kemudian yang ketiga yaitu menaati peraturan yang berlaku di kelas. Sebagai warga kelas, kita semua harus menaati peraturan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Jika ada salah satu di antara kita yang tidak menaati peraturan, tentu suasana kelas menjadi tidak akan menyenangkan, kan? Kemudian yang keempat, sikap yang harus kita miliki agar terwujud kebersamaan di kelas yaitu saling membantu jika ada teman yang kesulitan. Teman yang ada di sekolah kita adalah saudara kita. Jadi, jika ada teman yang kesulitan, kita harus membantunya. Tapi, untuk satu hal ini kita tidak boleh membantunya, yaitu ketika kita sedang ulangan. Jika sedang ulangan, kita harus berusaha masing-masing. Jangan sampai karena kita merasa kasihan teman kita tidak bisa menjawab, kemudian kita memberi jawabannya, memberitahu jawabannya. Itu tidak sportif ya. Itu tidak boleh kita lakukan ketika kita sedang ulangan. Kemudian satu lagi, sikap yang harus kita miliki agar terwujud kebersamaan di kelas yaitu saling bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelas. Karena menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab semua warga kelas yang ada di situ. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjutkan pembelajaran 6. Kita akan buka bukunya halaman 97. Sudah ketemu halaman 97? Di sini kita akan mengawalinya dengan membaca teks tentang sekolah Adiwiyata. Apa itu sekolah Adiwiyata ya? Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu,
sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekolah, di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah adiwiyata. Nah, apa isi teks bacaan di samping ini tadi? Apa isi teks bacaan yang sudah kita baca? Isinya tentang sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata itu sekolah yang selalu menjaga dan memperhatikan kebersihan lingkungan sekolahnya. Nah, teman-teman, kita amati yuk halaman 98. Di sini terdapat salah satu sudut lingkungan sekolah. Coba, apa pendapatmu tentang lingkungan sekolah yang ada di gambar itu? Lingkungan sekolah yang ada pada gambar ini terlihat sangat bersih. Tanamannya tertata rapi, sampahnya juga tidak berserakan, apalagi lantainya juga sangat bersih. Tentunya semua warga sekolah menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Nah, teman-teman, coba kita akan menuliskan apa saja yang bisa kita lakukan agar pekarangan sekolah kita tetap bersih. Silakan nanti teman-teman tuliskan pada kolom yang ada di halaman 98 ini. Kita akan membuat pengamatan apa saja cara yang bisa kita gunakan agar menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita, menjaga pekarangan sekolah kita agar tetap bersih. Nah, bisa kita lakukan dengan cara 1, menyapu halaman sekolah. Kemudian yang kedua, menata tanaman atau merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, membuang sampah pada tempat sampah. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan agar pekarangan sekolah kita tetap bersih. Kemudian kita akan lanjutkan di halaman 99, teman-teman. Di sini disebutkan bahwa semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Betul ya? Semua warga sekolah tadi sudah kita ketahui ada siapa saja. Ada guru, ada murid, ada kepala sekolah, ada penjaga UKS, penjaga perpustakaan, dan petugas yang lainnya. Semua wajib dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, jika kita tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Nah, kita akan menuliskan apa saja manfaat dan akibat jika kita tidak hidup dalam kebersamaan. Ya, sekarang kita mulai dari manfaatnya dulu. Manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah. Yang pertama, tentunya akan tercipta kerukunan. Silahkan teman-teman tuliskan pada bagian manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah, yaitu tercipta kerukunan. Kemudian, jika kita melakukan kegiatan bersama-sama, pekerjaan akan cepat selesai. Selain itu, pekerjaan juga menjadi lebih ringan. Kebersamaan yang tercipta akan membuat suasana di sekolah menjadi menyenangkan. Dan yang terakhir, akan terwujud persatuan antar teman karena kita selalu menjaga kebersamaan dalam berbagai hal, menjaga kebersihan bersama-sama, menjaga suasana sekolah
yang menyenangkan bersama-sama, tentu akan terwujud persatuan di antara teman satu dengan teman yang lainnya. Kemudian apa akibatnya? Jika kita tidak hidup dalam kebersamaan di sekolah, yang pertama akan terpecah belah. Ya, tidak ada persatuan. Kemudian kita tidak akan memiliki teman. Selain itu juga terjadi permusuhan, terjadi pertengkaran, dan pekerjaan akan terasa berat karena kita tidak melakukannya dengan bersama-sama. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pola bangun datar yang sudah kita awali dari pertemuan kemarin tentang pola bangun datar. Sebelumnya kita ketahui dulu, apa itu pola bangun datar? Pola bangun datar artinya susunan bangun datar yang selalu tetap dan teratur. Ingat ya, pola yang namanya pola adalah susunan yang selalu tetap dan teratur. Di sini terdapat 3 contoh. Kita lihat dulu contoh pertama, contoh kedua, dan contoh ketiga. Di sini sama-sama mempunyai 2 bentuk bangun datar yang berbeda, yaitu ada persegi panjang, juga ada segi 5. Tetapi dari setiap kelompok di sini mempunyai pola yang berbeda. Kita mulai dari pola yang pertama. Pola yang pertama di sini tersusun dari 1 persegi panjang dan 1 segi 5. 1 persegi panjang dan 1 segi 5, begitu seterusnya. Jadi pola pada kelompok pertama ini adalah 1 persegi panjang, 1 persegi 5, 1 persegi panjang, 1 segi 5, begitu seterusnya. Ingat ya, yang namanya pola susunannya selalu tetap dan teratur. Kemudian menginjak contoh yang kedua. Pola yang ada di sini yaitu 2 persegi panjang, 1 segi 5, 2 persegi panjang, 1 segi 5, 2 persegi panjang, 1 segi 5. Jika dilanjutkan lagi, maka nanti di sini akan diawali dengan susunan yang pertama, yaitu 2 persegi panjang dilanjutkan dengan 1 segi 5. Begitu teman-teman. Nah, kemudian untuk yang contoh ketiga yaitu diawali dengan 1 persegi panjang, dilanjutkan dengan 2 segi 5, 1 persegi panjang, 2 segi 5. Begitu seterusnya, jika dilanjutkan nanti harus kita mulai dari susunan yang pertama, yaitu 1 persegi panjang, 2 segi 5. Nah, teman-teman, kuncinya ketika kita membuat pola bangun datar, susunannya harus selalu tetap dan teratur, tidak boleh diubah-ubah. Untuk memahami pola bangun datar ini, kita akan berlatih mengerjakannya pada halaman 101 sampai dengan 102. Kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Di sini terdapat 3 bangun datar, yaitu ada persegi, ada segi 5, dan juga ada segi 6. Nah, susunannya yang pertama adalah persegi, segi 5, segi 6. Kemudian untuk bangun berikutnya kembali pada bangun yang pertama tadi, yaitu persegi, segi 5, segi 6. Untuk selanjutnya kembali pada bangun pertama yaitu persegi. Nah, di sini kita disuruh untuk melanjutkan pola yang ada. Coba kita amati lagi. Setelah persegi, bangun apa yang harus kita gambarkan di sini? Kita lihat dulu dari pola pertama. Setelah persegi adalah segi 5. Jadi, untuk melanjutkan pola yang pertama, di sini kita akan menggambar pola atau bangun datar segi 5 sesuai urutan
sesuai urutannya. Kemudian setelah segi 5 yaitu bangun segi 6. Seperti ini teman-teman. Nah, bisa kan kalian membuatnya? Nah, mudah sekali. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 2. Kita lihat dulu bagaimana susunan polanya. Susunan pola yang ada di nomor 2 yaitu diawali dengan 1 segi 5. Segi 5, kemudian 2 segi 6, dilanjutkan dengan 1 persegi. Setelah persegi, kita lihat ternyata di sini dilanjutkan dengan segi 5 lagi. Berarti ini sudah kembali pada susunan yang pertama tadi. Ini dia. Setelah segi 5 dilanjutkan dengan 2 segi 6. 2 segi 6, setelah 2 segi 6 dilanjutkan dengan bangun persegi. Kemudian kita diminta untuk menggambarkan pola yang selanjutnya. Setelah bangun persegi ini, coba kita amati apa bangun yang harus kita gambarkan untuk melanjutkan pola di sini. Kita lihat pola yang pertama, setelah bangun persegi, ternyata urutannya adalah bangun segi 5. Jadi di sini kita akan melanjutkan pola gambar dengan bangun datar segi 5. Dan selanjutnya setelah segi 5 yaitu bangun segi 6. Nah, Bu, kok jawabannya sama seperti nomor 1? Kebetulan teman-teman, di sini polanya hampir sama. Tapi ingat ya, kita harus perhatikan dulu bagaimana bentuk polanya. Kemudian untuk nomor 3, di sini ada trapesium hijau. Setelah trapesium hijau ada jajar genjang merah. Kemudian kosong lagi untuk bangun yang ketiga. Kemudian bangun yang keempat yaitu jajar genjang lagi yang berwarna merah. Setelah itu bangun yang kelima yaitu trapesium hijau. Setelah trapesium hijau kosong, kita diminta untuk menggambarkannya untuk melengkapi pola ini. Dilanjutkan lagi jajar genjang merah dan jajar genjang merah. Lalu bagaimana jika pola bangunnya seperti ini? Kita lihat dulu. Di sini terdapat 2 jajar genjang merah yang berdekatan. Jadi sebelum kita mengisi untuk pola yang depan ini, kita ketahui dulu di sini ada 1 kosong, kemudian depannya ada trapesium hijau yang merupakan pola gambar pertama. Jadi sini kelihatan ya. Jika di sini gambar yang pertama yaitu trapesium hijau, kemudian gambar yang kedua adalah jajar genjang merah, maka gambar yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah gambar gambar jajar genjang merah. Jadi polanya seperti ini. 1 trapesium, 3 jajar genjang merah. 1 trapesium, 3 jajar genjang merah. Paham teman-teman? Nah, untuk melanjutkan latihan, silahkan nomor 4 dan 5 kalian coba sendiri ya. Jika ada kesulitan, jangan lupa tanyakan saja pada ayah atau bunda, juga boleh bertanya pada bapak ibu guru. Jangan malu-malu. Teman-teman, sekian kegiatan belajar kita hari ini telah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk kembali belajar lagi bersama-sama esok hari. Dari Bu Guru cukup sekian. Apabila ada kekurangan, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.